وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Haturun Pak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah subuh yang saya hormati, mohon izin pada para guru, para ulama ya. Mohon izin untuk kembali sharing, senang sekali bisa kembali hadir di majelis Ahad subuh. Kalau tidak salah ini saya kedua kalinya untuk hadir di kajian Ahad subuh ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan iman kita, semangat kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk mengumpulkan di tempatnya, di rumahnya yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini sungguh ya rezeki yang begitu besar yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan bagi junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan sahabatnya yang senantiasa istiqomah menampilkan peradaban Islam yang begitu tinggi, dan semoga kita mampu untuk bisa mencontoh generasi-generasi terbaik itu sehingga kita pun mampu mewujudkan peradaban yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah sekalian, izin memperkenalkan diri lagi, barangkali lupa. Nama ana Feby Rizky Rinaldi. Bapak-bapak bisa memanggil Kang Feby ya, atau AA Feby gitu ya. Biasanya memang panggilnya Feby gitu ya. Ada juga yang ketika saya memperkenalkan diri manggilnya Aldi. Jadi ngambil dari Rinaldi gitu ya. Mas Aldi, Kang Aldi ya. Tapi saya biasanya dipanggilnya Feby gitu Pak ya. Baik, Bapak sekalian, pada kesempatan yang mulia ini ya, saya ingin kembali menyoroti tentang apa yang terjadi kekinian ya, di mana hari ini kita sedang mengalami yang biasa disebut oleh masyarakat krisis ya, krisis ekonomi gitu. Di mana harga dolar begitu melonjak tinggi. Ya, BBM naik gitu ya. Kemudian mengikuti yang lain-lainnya juga ikut naik ya. Walaupun yang naik itu bukan Pertalite ya, bukan subsidi, tapi yang non subsidi, tapi tetap mempengaruhi harga di pasaran gitu ya. Nah, bagaimana kita memandang krisis ini? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menghadapi krisis yang terjadi. Para jamaah sekalian, krisis adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Kalau kita perhatikan bagaimana kisah perjalanan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, tentu mengalami berbagai macam krisis ya. Dari mulai periode Mekah ya, di mana Nabi SAW belum memiliki pelindung, belum memiliki institusi negara
maka krisis itu bertubi-tubi datang, ya. Dari mulai krisis ekonomi, dari mulai krisis sosial, kemudian juga krisis horizontal, ya, di mana Nabi diboikot, Nabi diusir, Nabi disakiti bersama para sahabatnya, sampai juga ketika Nabi dan para sahabat itu di periode Madinah, di mana Nabi sudah memiliki negara, Nabi sebagai kepala negara, ada krisis fitnah, ada krisis ekonomi, ya, termasuk juga di masa Umar bin Khattab juga kita mendengar gitu ya bagaimana pernah terjadi yang namanya krisis ekonomi itu. Namun bedanya memang sangat jomplang gitu ya. Kenapa krisis ekonomi itu terjadi? Kalau kita analisa krisis ekonomi itu penyebabnya dua, Pak. Yang pertama adalah karena memang proses alamiah gitu ya. Proses alamiah yang memang ketika manusia sudah berjalan pada tracknya, ya. Tapi karena memang ya ada keterbatasan sumber daya, ya, hatur nuhun Bapak. Masya Allah itu sadua-dua itu, Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun. Jadi ada yang pertama, jadi ketika manusia sudah berjalan bersama dengan hukum-hukum yang sebagaimana mestinya, juga termasuk hukum kausalitas, termasuk juga hukum ilmu ekonomi. Tapi karena keterbatasan sumber daya, maka terjadi kelangkaan, ya. Itu dalam teori ekonomi hal yang biasa. Maka hal itu pernah dialami juga, ya. Ketika apa? Ketika terjadi gagal panen, ya, yang memang pada masa Umar bin Khattab pernah terjadi kemarau yang begitu panjang, ya. Terjadi kemarau yang begitu panjang, akhirnya perkebunan pertanian tidak bisa panen sebagaimana mestinya, gitu ya. Nah, kalau kita memandang krisis ekonomi pada masa Umar seperti itu, ya, maka hal yang pertama yang harus kita kedepankan adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengatur iklim, yang mengatur cuaca itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan Umar pada saat itu, yang dilakukan sama Umar pada saat itu bukan hanya bersabar, ya. Bersabar atas krisis gitu ya, kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur iklim dan seluruhnya. Tapi Umar bin Khattab di sana juga melakukan yang namanya rekayasa ekonomi gitu ya. Yang pada saat itu tentu yang dilakukan oleh Umar adalah meminta bantuan, menulis surat sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Pada saat itu wilayah Islam itu begitu luas, ya. Oleh karena itu ketika di satu wilayah ataupun di Madinah pada saat itu terjadi kemarau yang begitu panjang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada wilayah-wilayah yang lain, ya. Kepada wilayah-wilayah yang tidak mengalami krisis ataupun tidak mengalami kemarau panjang untuk mengirimkan bantuan ke Madinah. Maka kemudian para sahabat berbondong-bondong, ya, yang menjadi wali di sana, di wilayah-wilayah sana, mau berbondong-bondong mengirimkan bantuan kepada Madinah karena pada saat itu Madinah sedang mengalami krisis ekonomi. Dan apa komentar para sahabat? Luar biasa, ya. Saya pernah membaca sahabat Suhail itu berkata bahwa Masya Allah, Alhamdulillah, dahulu ketika krisis terjadi, yang kita lakukan adalah saling menjarah, saling menyerang, saling
saling menerkam, ya, sebagaimana hewan yang sedang kelaparan, ya, memangkas sana, menerkam sana. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala persaudarakan kita dengan Islam, ketika kita mengalami krisis, luar biasa, saudara-saudara kita yang lainnya mengirimkan bantuan. Itu yang terjadi ketika di masa Umar bin Khattab. Jadi krisis itu tidak hanya diselesaikan dengan doa, ya, tidak diselesaikan dengan sabar, ya, tidak diselesaikan hanya dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada, ya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang dilakukan oleh kepala negara yang sangat-sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi negeri. Nah, yang kedua, ya, krisis juga bisa terjadi karena salah urus, gitu ya. Ketika manusianya sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, kemudian memang ada hal yang di luar kendali manusia yang memang menghendaki adanya krisis, yaitu gimana lagi, ya kan? Kita hadapi. Maka itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tapi ketika ada krisis terjadi karena salah urus, ya, ada juga bisa terjadi, gitu ya. Manusia misalkan kekayaan hanya berputar di orang-orang kaya saja, gitu ya. Kemudian pelaku-pelaku ekonomi gitu hanya dikuasai atau dimonopoli oleh segelintir orang. Kemudian sumber daya alam hanya dikuasai oleh segelintir orang, gitu ya. Maka hal semacam ini, ya, tidak boleh disikapi dengan sabar, gitu ya. Maksud sabar di sini itu ya udah nggak usah marah gitu, ya. Ya udah nggak usah ngeritik-kritik gitu. Nah, justru ini bertentangan, gitu ya, karena yang namanya mahabbah, gitu ya, yang namanya cinta dan juga marah itu diatur di dalam Islam. Dimana kita ketika dibuat marah, gitu ya, tapi kita tidak marah, para ulama mengatakan maka dia adalah seorang yang dungu, gitu ya. Nah, apa sesuatu yang harus membuat kita marah adalah ketika apa? Ketika kondisi, ya, tidak berjalan sebagaimana mestinya karena salah urus, kemudian kita berdiam diri, kemudian kita tidak marah. Maka kita ini seperti orang-orang dungu, as-sufaha, gitu ya, kalau kata ulama. Ini as-sufaha, gitu ya, orang yang dungu gitu. Dibuat marah tapi tidak marah. Nah, artinya marah itu tidak serta-merta buruk dan cinta juga tidak serta baik. Ya. Apa yang kita cintai kalau sesuai dengan syariat maka baik. Kalau yang kita cintai sesuatu yang dibenci oleh syariat maka itu buruk. Ya. Baik dan buruk itu tidak lahir dari aktivitasnya. Ya, contoh misalkan membunuh, apakah seluruh aktivitas membunuh itu buruk? Tidak. Ya, tergantung apa yang dibunuh, siapa yang dibunuh, kenapa seseorang itu membunuh. Ya, kalau seseorang membunuh di medan perang, ya, karena alasan syar'i, jihad fi sabilillah, maka ini hal baik. Tapi kalau membunuh orang tanpa hak, membunuh kafir zimmi, ya, membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ini adalah buruk. Ya, maka kata Nabi, seseorang yang menyakiti zimmi itu seperti menyakiti aku. Ya, maka dosanya sangat besar, ya, kalau kita membunuh orang lain tanpa hak. Dikatakan bagaimana membunuh satu orang itu seperti membunuh manusia seluruhnya.
maka dosanya sangat-sangat besar. Oleh karena itu, cinta dan benci itu tidak bisa serta-merta ketika kita benci kepada kondisi ya yang salah urus ini gitu ya, kemudian dikatakan buruk. Tidak. Ya, justru kita membenci kebodohan, kita membenci ya kesalah urusan yang terjadi gitu ya. Oleh karena itu, yang namanya kritik, yang namanya nasihat itu harus dikedepankan oleh penguasa. Bagaimana kita tahu ya, Umar bin Khattab itu sahabat yang begitu tegas. Ya. Sahabat yang menakutkan gitu ya. Tapi ketika Umar bin Khattab membuat sebuah kebijakan yang bertentangan dengan syariat, itu Umar bin Khattab ketika dikritik, itu beliau legowo. Ya, ada seorang pemuda datang kepada Umar bin Khattab melaporkan, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh aku kesulitan untuk meminang wanita-wanita ini." Kenapa wahai fulan gitu ya? Karena wanita-wanita ini menetapkan mahar yang begitu tinggi katanya ya. Kata pemuda ini. Maka kemudian Umar bin Khattab membuat kebijakan gitu ya. Wahai para wanita, janganlah kalian menetapkan mahar lebih daripada sekian dinar, sekian dirham. Maka dikritik sama seorang wanita. Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak berhak untuk membatasi mahar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak mahar itu kepada wanita. Maka kemudian Umar berkata, sungguh wanita ini lebih cerdas daripada Umar. Maka kemudian Umar merevisi kebijakannya, ya. Maka Umar berkata, sebaik-baiknya wanita, ya, mengingatkan hadis Nabi SAW bahwa sebaik-baik wanita adalah yang ringan maharnya, gitu ya. Masya Allah, Umar bin Khattab yang begitu tegas, tapi kalau dihadapkan kepada syariat, Umar luluh. Ya, diingatkan kepada syariat, Umar luluh, gitu ya. Nah, inilah juga yang seharusnya nampak pada penguasa-penguasa muslim kita hari ini. Ya. Bukankah ya kita berganti presiden semuanya muslim ya? Alhamdulillah. Ya, harusnya penguasa-penguasa muslim ini ketika dinasehati ya bahwa sumber daya alam hentikan diberikan kepada asing. Ya, kelola secara pribadi, kelola secara mandiri, karena inilah yang syariat kehendaki. Ya, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, al-kala wal ma an-nar. Ya, bahwa kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal, ya, dalam padang gembala, ya, dalam sumber daya air dan sumber daya api. Yang dimana dijelaskan oleh para ulama, api itu adalah sumber daya energi. Maka sumber daya alam itu tidak boleh, haram hukumnya dalam pandangan syariat Islam dikelola oleh pribadi, dikelola oleh swasta. Apalagi swastanya swasta asing. Ya, ini subhanallah. Apalagi asingnya yang mengelolanya adalah asing yang mengusir kaum muslimin, asing yang membunuh kaum muslimin, seperti Inggris dan Amerika. Ya. Bagaimana di Suriah, bagaimana di Lebanon, bagaimana di Palestina, ya. Inggris dan Amerika itu berperan begitu luar biasa membantu Israel. Bagaimana bisa ya penguasa muslim bekerja sama dengan mereka, apalagi menyerahkan sumber daya alam kepada mereka. Sungguh ini adalah pengkhianatan kepada agama. Ya. Oleh karena itu kita nasihatkan, hentikan ini gitu ya. Nah,
Ini semua bukan bentuk benci kepada penguasa. Ini adalah bentuk cinta kepada penguasa, ya, agar mereka tidak tenggelam dalam kemaksiatan, tidak tenggelam dalam kekufuran. Karena menjadi penguasa itu sungguh-sungguh sangat berat, ya. Ketika berjalan sesuai dengan syariat, maka mereka menjadi manusia yang paling mulia. Tapi kalau penguasa ini, ya, bertentangan dengan syariat, subhanallah, maka mereka akan menjadi makhluk yang paling terhina, ya. Oleh karena itu kita senantiasa menasihati penguasa kita, ya, dengan apa yang bisa kita ya. Sekarang sudah ada media sosial, kita japri, gitu ya. Sekarang sudah ada YouTube, ya, kita bikin penjelasan bahwa ini dalam pandangan syariat seperti ini, ya, semoga ini bisa didengar oleh orang-orang yang berkuasa itu, gitu ya. Atau bahkan undang-undang sendiri membolehkan adanya penyampaian pendapat secara umum, gitu ya. Itu boleh, ya. Dan pengkritik penguasa secara terang-terangan itu dibolehkan oleh syariat, ya. Sebagaimana wanita tadi yang mengkritik Umar ketika Umar membuat sebuah kebijakan, langsung dikritik pada saat itu juga, gitu ya. Luar biasa, gitu ya. Jadi penguasa itu tidak anti kritik, gitu ya. Luar biasa. Oleh karena itu dalam menghadapi krisis hari ini, maka penting bagi kita untuk melihat dulu apa sih sebabnya. Apa sebab terjadinya krisis hari ini? Kalau memang krisis hari ini terjadi karena memang ada hal di luar kuasa manusia, ya. Karena kan kita belajar, Pak, tentang qada wal qadar, ya. Ada daerah yang kita kuasai, ada daerah yang tidak kita kuasai. Pada daerah yang kita kuasai, maka semaksimal mungkin kita harus berjalan sesuai dengan syariat, karena di situ ada hisab, ya. Pada daerah-daerah yang tidak kita kuasai tidak ada hisab di sana. Ya, pada daerah yang kita kuasai di situ Allah akan memintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu memilih A? Kenapa kamu memilih B? Kenapa kamu memilih C? Allah akan memintai pertanggungjawaban. Tapi kalau daerah-daerah yang tidak kita kuasai, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Misalkan, kenapa terjadi kemarau panjang? Allah tidak akan bertanya, gitu ya. Karena itu adalah hak prerogatif Allah, di luar kuasa manusia. Tapi ketika kenapa kamu memberikan sumber daya alam kepada asing? Nah, Allah akan bertanya, ya, kepada penguasa kita hari ini. Termasuk Allah akan bertanya juga kepada kita, kenapa kamu diam ketika sumber daya alam diberikan kepada asing? Ya. Nah, inilah dia. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah, ya. Kita tahu di masa Ali bin Abi Thalib itu terjadi berbagai macam fitnah, ya. Sehingga ada celotehan dari sahabat, dari tabi'in, ya, pada saat itu. Aduh, kenapa ya di pemerintahan Ali ini ya begitu banyak masalah, begitu banyak fitnah, gitu ya. Terdengar oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berkata, dulu pada zaman Nabi itu rakyatnya itu seperti kami, gitu ya. Seperti para sahabat ini, ya, soleh-soleh ini, ya. Sedangkan pada saat aku memimpin, rakyatnya seperti kamu, gitu. Ya. Jadi memang kondisi suatu negeri itu tidak bergantung pribadi kepada penguasanya, tidak, ya. Jadi dalam peradaban Islam, ya, bahwa kondisi masyarakat itu, ya, ada 3 pilar. Yang pertama adalah pilar kekuasaan, ya. Yang kedua itu adalah pilar jamaah, ya.
Karena di dalam masyarakat itu ada jamaah ya. Misalkan ada NU, ada Muhammadiyah ya, ada yang lain-lainnya gitu. Itu ada jamaah yang dimana jamaah ini ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair gitu ya. Hendaklah ada sekelompok umat di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya jamaah, adanya kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat yang menyeru kepada kebaikan. Yang ketiga adalah pilar individu. Jadi ketiga pilar ini kalau semuanya berjalan sesuai dengan syariat, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan menghadirkan barokah dari langit dan dari bumi. Tapi kita hari ini ya kadang-kadang melihat ya hujan deras tapi malah jadi bencana. Ya, tanah yang subur malah jadi longsor. Kita tahu Pak, tanahnya Indonesia ini subur sekali. Sampai-sampai ada apa namanya? Ada istilah lempar batu jadi tanaman ya, tanam pohon jadi hutan. Saking suburnya tanah Indonesia. Beda dengan tanahnya Jepang. Ya, di Jepang tuh tanahnya tanah liat, Pak. Jadi susah untuk tumbuh tanaman. Tapi Pak, berasnya Indonesia sama kualitas berasnya Jepang lebih bagus berasnya Jepang. Yang dimana Jepang itu menanam berasnya di air, ya, dengan teknologinya Pak. Subhanallah. Walaupun ada yang di tanah juga, cuman tidak banyak, tidak seluas Indonesia. Kenapa ini semua terjadi, Pak? Boleh jadi semua ini terjadi bukan karena takdir Allah, bukan. Ya. Jelas ya, ini sangat-sangat jelas bahwa semua ini terjadi karena salah urus. Ya. Di antara salah urus yang terjadi misalkan ya dalam bidang pertanian misalkan ya, ini di faktor distribusi ya. Ini sangat-sangat menyedihkan ya. Kita melihat ya di lingkungan kita, jangan jauh-jauh ke pelosok-pelosok ya Pak. Di Kabupaten Bogor aja ya, tetangga-tetangga kita, di Kota Bogor saja saya, itu tetangga-tetangga kita masih banyak nenek-nenek sebatang kara yang begitu sulit mendapatkan beras. Tapi di Bulog sana Pak, 21 ton ya beras basi Pak. Ya. Karena nggak didistribusi oleh Bulog gitu. Ya Allah, kok bisa? Rakyat ini mau sekilo 2 kilo beras aja susah. Ini berton-ton basi itu beras, subhanallah. Gimana ini pertanggungjawabannya gitu. Yang kedua misalkan tentang pupuk gitu ya. Petani-petani kita ya mengalami gagal panen. Kenapa? Karena pupuknya kualitasnya KW. Yang ngatur pupuk siapa? Ya Kementerian Pertanian itu Pak. Ya kenapa bisa terjadi? Karena ada korupsi ya, sehingga kualitas pupuknya pupuk yang waduh macam-macam itu ya, sehingga petani kita mengalami gagal panen. Terus siapa yang bertanggung jawab gitu ya? Gagal panen ini luar biasa. Belum lagi masalah monopoli Pak di pasar ini Pak. Kita sering sekali melihat ya petani kita membuang tomatnya ke selokan, membuang cabai ke selokan, ya buah naga ke selokan. Kenapa Pak? Karena harganya
Itu nggak masuk akal. Ya, tomat sekilo cuman dihargai 500 perak. Bukan di pasar, Pak. Di pasar mah tomat sekilo bisa 5.000, 10.000, apalagi di swalayan, Pak. Tomat bisa belasan ribu sekilonya. Terus kenapa petani cuman menerima harga 500 perak? Karena ada apa tuh namanya, Pak? Tengkulak itu, Pak, yang memonopoli pasar. Ya, yang memonopoli para petani kita. Dan itu dibiarkan, Pak. Ya. Itu dibiarkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya, menguasai pasar kita, Pak. Menguasai petani kita. Bagaimana negeri ini akan menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Mustahil, ya. Dan ternyata, Pak, kenapa para tengkulak-tengkulak ini dibiarkan oleh penguasa kita, Pak? Karena ternyata tengkulak-tengkulak ini yang memodali penguasa-penguasa kita bisa berkuasa. Ya. Kenapa penguasa-penguasa itu perlu modal? Karena mereka untuk bisa duduk di kekuasaan mereka butuh modal buat kampanye, buat bayar tim sukses, ya, buat nyetak baju tim sukses gitu ya, untuk memberikan serangan fajar gitu ya. Jadi ini, Pak, menjadi lingkaran setan yang tidak pernah berhenti. Mungkin sejak zaman siapa nih? Sejak zaman orang tua, bapak-bapak semua gitu ya. Nah, maka, Pak, lingkaran setan ini harus kita hentikan di generasi kita ini, Pak. Ya, karena lingkaran setan ini kalau terus-menerus dibiarkan, ya, sistem demokrasi sekuler ini, Pak, subhanallah, kerusakan akan luar biasa. Ya. Di mana penguasa tidak akan hadir sebagai pelindung dan pelayan rakyat. Mereka hanya akan menjadi pelindung-pelindung para korporat. Mereka akan hadir sebagai pelindung-pelindung oligarki. Gitu ya, tidak akan lahir keberkahan yang tadi Allah janjikan, ya. Kenapa? Karena semuanya dari penguasanya tidak mengikuti syariat. Jamaahnya tidak mengikuti syariat. Individunya tidak mengikuti syariat, gitu ya. Bagaimana akan lahir barokatim minas sama'i wal ard? Justru yang lahir adalah kelanjutan ayatnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sungguh kalau kalian mengkufuri, ya, syariatku, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku akan berikan azab bagi kalian, ya, azab yang sangat pedih. Ya, di antara azab ini, ya, ada dua, ya. Azab itu azab kecil di dunia, yang kedua adalah azab yang sempurna, yaitu di akhirat. Ya. Azab yang pertama di dunia itu justru azab ini Allah hadirkan sebagai pengingat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi aminu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia. Ini semua Allah hadirkan untuk apa? La'allahum yarji'un, agar kalian kembali. Kenapa ya ada krisis? Apa yang salah denganku, gitu ya? Agar kita kembali kepada syariat Allah. Oh, kita ini sudah menyalahi syariat. Ya. Kenapa? Karena syariat itu hadir sudah sempurna, Pak. Islam itu hadir nggak cuman ngajarin sabar. Islam itu hadir nggak cuman ngajarin iman. Ya. Islam ini agama yang sempurna, yang kafah. Islam mengajarkan bagaimana tata kelola sumber daya alam,
bagaimana tata kelola ekonomi, bagaimana tata kelola politik dalam negeri, bagaimana politik luar negeri. Islam mengatur itu semua, ya. Makanya ada ahkamus sultaniyah, ada fikih bagaimana pemerintahan itu, ya, hukum-hukum pemerintahan. Ya, ada nizamul iktisadi, bagaimana Islam mengatur hukum-hukum dalam ekonomi. Ya, ada nizamul ijtima'i, bagaimana mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur, Pak, seluruh ini, Pak. Oleh karena itu, mari kita pelajari syariat ini secara kafah. Ya. Karena Islam hadir sebagai solusi bagi kehidupan. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia hidup di dunia, udah lu pikirin sendiri deh hidup lu gitu ya. Allah tidak begitu, Allah tidak zolim. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita sudah langsung dengan aturannya, dengan petunjuknya, ya, dengan hudannya, dengan al-bayannya, yaitu Al-Qur'an. Dan juga as-sunnah Allah hadirkan gitu ya untuk manusia agar kita ini mudah dalam menyelesaikan kehidupan kita, Pak. Karena dalam kehidupan manusia ini yang namanya aturan, yang namanya hukum itu mutlak dibutuhkan. Ya. Oleh karena itu manusia itu senantiasa mencari-cari hukum. Hukum apa yang harus kita terapkan? Hukum seperti apa yang perlu kita terapkan di seluruh peradaban manusia. Zaman Mesir, zaman Romawi kuno, itu semuanya ada hukum. Ya, termasuk di zaman modern ini ada hukum-hukum. Ya, cuman ya hukum ini siapa yang berhak untuk membuatnya? Ya, dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam, hukum itu ya bisa berasal dari kecerdasan manusia, ya, atau hukum itu bisa berasal dari wahyu. Mana hukum mana yang harus kita ambil? Ya, kata beliau, kalau hukum itu berasal dari kecerdasan manusia, secerdas-cerdasnya manusia, manusia itu sangat terbatas. Terbatas ilmunya, terbatas pandangannya. Maka kalau hukum berasal dari manusia, itu sangat mungkin terjadi pertentangan. Pandangan orang Asia beda dengan pandangan orang Eropa. Ya, karena manusia itu senantiasa dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Maka hukum itu nanti kalau diserahkan kepada manusia, pasti hukumnya akan beda-beda. Di Asia cocoknya hukumnya begini, di Eropa hukum cocoknya begitu, beda-beda. Ya. Dan hukum nanti akan berubah-ubah. Tahun sekarang hukum ini tidak cocok, tahun sekian nanti hukum ini cocok. Berubah-ubah terus hukum itu. Maka hukum yang seperti ini pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. Maka hukum tidak boleh berasal dari kecerdasan manusia. Karena secerdas-cerdasnya manusia pasti terbatas. Maka hukum itu harus lahir dari zat yang al-alim, yang maha mengetahui. Zat yang al-adil, zat yang maha adil, yang tidak punya kepentingan. Kalau manusia bikin hukum ada kepentingan. Ya, pengen mensejahterakan keluarga, pengen balas budi. Ini namanya manusia. Ya. Makanya kalau manusia hari ini buat hukum ya dengan sistem demokrasi hari ini, yang terjadi apa? Politik balas budi. Ya. Tapi kalau hukum berdasarkan pada wahyu, yang dimana wahyu ini adalah lahir dari zat yang maha al-alim, yang al-adil, tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk memberikan rahmat kepada hambanya, ya,
maka akan lahir yang namanya barokah tadi ya, barokatim minas sama'i wal ard. Ya, sebagaimana Allah juga akan lahir barokah dan rahmah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin ya di dalam Al-Qur'an bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengutusmu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak-bapak semua, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi doang atau beserta dengan syariatnya? Dengan syariatnya, ya kan? Makanya para ulama menafsirkan ayat ini wa ma arsalnaka bil Islam. Ya. Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengutusmu dengan membawa Islam illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu dengan membawa syariat ini melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Artinya siapapun, dimanapun, kapanpun memutuskan sebuah perkara berdasarkan syariat Islam, maka akan lahir rahmat di sana. Ya, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Bukan hanya rahmat bagi orang Islam, tapi juga rahmat bagi seluruh alam. Artinya siapapun yang menggunakan syariat Islam pasti hasilnya rahmat, pasti hasilnya kebaikan-kebaikan. Makanya Pak, hari ini tuh ada peringkat negeri terislam di dunia. Negeri terislam di dunia itu Pak, ternyata bukan negeri-negeri kaum muslimin Pak. Justru peringkat pertama itu Austria. Ya, negeri muslim bukan? Bukan. Ya, kenapa katanya dia di sana negeri termuslim di dunia ya? Apa namanya, negeri yang paling sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Padahal mayoritas penduduknya kafir. Kenapa? Karena bersih, sejahtera, ya, budaya antri, saling memaafkan, saling toleran gitu ya. Itu semuanya nilai-nilai Islam. Tapi yang menjunjung tinggi bukan umat Islam gitu ya. Nah, ini ya, barangkali oleh karena itu Pak, menghadapi krisis ini ya, yang pertama adalah husnuzon, bahwa Allah menghadirkan krisis ini Pak di zaman kita ini, pertama adalah ujian bagi kita. Yang kedua, ujian ini Pak harus dihadapi dengan optimis. Kita pasti bisa untuk menghadapinya. Ya. Jangan menjadi orang-orang yang pesimis. Saya sudah sering Pak ketemu dengan sahabat-sahabat dai, ya, ulama-ulama kampung yang mengatakan, udah nggak mungkin kondisi sekarang mah geus lieur, udah nggak mungkin kita nyelesain yang geus pusing, yang penting udah nggak usah ngurusin kayak gitulah, yang penting kita ngaji aja. Udah sering Pak saya ketemu sama ulama-ulama yang begitu Pak. Maka pada kesempatan itu saya ngelus gitu ya, ada di antaranya guru saya, ada yang udah lebih sepuh dari saya gitu. Saya elus, Ustadz, guru, mohon maaf ya. Kita ini nggak boleh putus asa seperti itu. Itu adalah sikap putus asa. Kita nggak boleh putus asa seperti itu. Umat Islam ini tidak, kata Allah di dalam Al-Quran, hanya orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah. Masa kita mau sama kayak orang kafir Pak? Udah nggak mungkin, kondisi sekarang ini udah pusing, harus mulai dari mana tuh pusing gitu ya. Nyelesainnya kayak gimana? Ya, nggak boleh kita seperti itu. Ya, maka yang pertama kita harus tetap husnuzon, kita harus tetap semangat ya untuk menghadapi masalah ini dengan Islam. Karena Islam punya solusinya.
Dari proses individu, kita kerja semangat secara individu, iya betul. Ya, kita harus kreatif dalam mencari peluang-peluang bisnis ekonomi, betul. Itu sebagai individu. Tidak boleh kita korupsi, tidak boleh kita mencuri, tidak boleh kita membegal orang, gitu ya. Nggak boleh, ini haram sebagai aktivitas individu. Yang kedua, kita juga harus aktif dalam jamaah, ya, berjamaah. Dalam jamaah ini ada kewajiban apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol adalah, salah satunya adalah menasehati penguasa yang zolim. Maka ada aktivitas jamaah di sana. Kalau menasehati sendiri mungkin Pak nggak didengar. Ya kalau nasihatnya jamaah mungkin didengar oleh penguasa, gitu ya. Maka ada aktivitas jamaah yang harus kita lakukan. Yang ketiga tentu penguasa, ya. Kalau kita sebagai penguasa, maka kita harus jadikan kekuasaan ini untuk menerapkan syariat agar melahirkan rahmat dan barokah. Tapi kan kita hari ini rakyat ya Pak, bukan penguasa. Berarti yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah tadi Pak, aktivitas individunya, ya, sabar, ya, tetap beriman kepada Allah, ya, tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang syar'i, ya, jangan pinjol, ya, jangan leasing, gitu ya. Ini haram, ya. Ini aktivitas individu, gitu ya. Maka ada aktivitas jamaah dan ada aktivitas penguasa. Ini juga harus kita perhatikan. Maka insya Allah ketika aktivitas-aktivitas ini kita lakukan, kemudian terjadi perubahan, ya, terjadi pencerahan, sehingga berubah kebijakan, ya, berubah kebijakan-kebijakan yang zolim-zolim itu, gitu ya. Insya Allah Pak, kalau itu semua terjadi, maka ya namanya keberkahan itu akan terjadi Pak, insya Allah. Maka tidak boleh dari kita, ada satupun dari kita yang putus asa dengan keadaan-keadaan ini. Kita harus terus mengambil peran. Apa yang bisa kita lakukan, apakah dari sisi individunya, apakah dari sisi kelompoknya. Insya Allah ketika kita semua terjadi, terus berusaha. Ustaz, saya sudah berusaha, sudah berdakwah, menasehati penguasa terus dengan apa yang bisa kita lakukan, tapi kok nggak berubah-berubah. Jangan putus asa, ya. Belum berubah, ya. Belum berubah saja. Karena yang namanya manusia, Pak, jangan menilai hari ini. Hari ini boleh jadi dia preman, hari ini boleh jadi dia tukang mabok. Tapi kita tidak tahu akhir hidupnya, Pak. Boleh jadi dia menjadi ulama. Ya, kita sudah dengar banyak kisah-kisah, ya, ada almarhum Al-Ustadz Jeffrey, gitu ya. Alumni narkoboy, gitu ya. Beliau pernah dipenjara beberapa tahun karena narkoba, tapi akhirnya luar biasa, ya, sebagai ulama, sebagai dai, gitu ya. Kita juga kenal, ya, Ustadz Yahya Waloni, ya, beliau seorang kafir, gitu ya, tapi kemudian mu'alaf menjadi dai husnul khotimah. Kita juga kenal Ustadz Hari Mukti, ya, rocker, gitu ya, mungkin zaman-zaman Bapak semua. Kemudian hijrah, belajar, jadi dai husnul khotimah, subhanallah. Inilah Pak. Ya boleh jadi juga misalkan sekarang Bapak Prabowo dan Gibran, gitu ya, tidak mengenal syariat, belum mau menerapkan syariat. Belum Pak. Karena belum cukup nasihat yang kita berikan kepada mereka, barangkali, gitu ya. Maka nasihat-nasihat ini Pak tidak boleh dihentikan. Sebagaimana kalau kita punya anak Pak, kalau punya anak, misalkan anak perempuan, tidak mau menggunakan hijab, Bapak tidak boleh berhenti untuk menasehati anak kita, Pak. Kewajiban menasehati itu terus melekat kepada kita selama kita hidup. Ya, selama syariat itu belum tegak, ya. Maka menasehati penguasa pun seperti itu, Pak. Terus melekat pada diri kita sampai kapan? Sampai penguasanya menerapkan syariat. Barangkali itu Bapak sedikit yang bisa kami sampaikan, ya, bagaimana pandangan dan sikap kita dalam menghadapi krisis
tidak cukup hanya di level individunya saja, tidak cukup hanya sabar, tidak cukup hanya semangat bekerja, tidak cukup di situ, tapi juga ada kewajiban di sana untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan yang zalim, kebijakan-kebijakan yang salah urus, yang bertentangan dengan syariat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.